Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu zodiak yang paling jadi pusat perhatian, paling kuat dan paling karismatik. Siapa lagi kalau bukan sang singa, Leo. Kita akan cari tahu apa sih sebenarnya yang bikin mereka itu selalu bersinar. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Apa yang bikin seorang Leo itu sinarnya terang benderang? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita ya, semacam kompas gitu, buat ngebongkar kepribadian sang raja zodiak ini satu persatu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Mari kita kenalan sama inti dari seorang Leo. Anggap aja ini kayak kita lagi ngeliat langsung ke sumber kekuatannya yang super besar dan bersinar. Ya, persis kayak matahari yang jadi pusat tata surya kita. Nah, ini dia sumber energinya. Leo itu, dengerin ya, satu-satunya zodiak yang planet penguasanya adalah matahari. Jadi, yang gak heran kan kalau kepribadian mereka itu hangat, penuh wibawa, dan secara alami jadi pusat dari tata surya mereka sendiri. Betul, rasanya semua orang dan semua hal itu muter di sekeliling mereka. Karakter-karakter ini tuh kayak pilar utama kepribadian mereka. Coba deh perhatiin, seorang Leo itu nggak cuma masuk ke sebuah ruangan, mereka itu mengambil alih ruangan itu. Keberaniannya, loyalitasnya, plus semangatnya yang kayak api, itu semua yang bikin mereka jadi magnet buat orang-orang di sekitarnya. Oke, sekarang kita geser sedikit, kita coba intip sisi yang lebih personal. Gimana sih seorang raja atau ratu ini ngatur emosi dan hubungan mereka sama orang-orang terdekat di kerajaan mereka? Penasaran kan? Nah, ini nih yang penting banget, cara mereka mikir. Seorang Leo tuh nggak bakal mau ribet sama detail-detail kecil, nggak level. Fokus mereka itu satu, gambaran besarnya, tujuan akhirnya. Makanya mereka tuh kalau ngambil keputusan cepet banget dan yakin abis. Buat mereka, keraguan itu musuh nomor satu. Baik ragu sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Ini bagian yang menarik banget, semacam dua sisi mata uang gitu. Di satu sisi, mereka bisa hangat dan ekspresif banget kalau merasa dihargain. Tapi di sisi lain, wah, harga diri mereka itu sensitifnya bukan main. Coba aja kamu cuekin atau remehin seorang Leo, itu sama aja kayak kamu nantangin inti dari eksistensi mereka. Bahaya. Mau sebagai teman atau pacar, Leo itu selalu pengen jadi pemeran utamanya. Mereka bisa jadi teman yang bakal belain kamu mati-matian, dan jadi pasangan yang super romantis. Tapi ingat ya, dalam hubungan itu, mereka juga butuh panggung, dan butuh tepuk tangan dari kamu. Oke, cukup soal hati. Sekarang kita pindah ke panggung yang lebih besar, dunia karir. Nah, disinilah kepribadian agung mereka ini benar-benar kepake dan ambisi mereka bersinar paling terang. Dan ini bener banget, seorang Leo itu butuh panggung buat tampil. Mereka itu haus tanggung jawab, haus kesempatan buat jadi inspirasi. Jadi kalau kamu taruh mereka di kerjaan rutin yang di belakang layar, ya sama aja kayak kamu nyiram air ke api semangat mereka. Langsung padam. Coba deh lihat pilihan karir ini. Kelihatan kan benang merahnya apa? Semuanya ngasih mereka panggung. Entah itu panggung di ruang meeting, di depan kamera, atau bahkan di panggung politik. Ya, inilah habitat alami mereka. Tempat di mana karisma dan jiwa pemimpin mereka bisa keluar 100%. Tapi kayak pepatah bilang, setiap kekuatan besar pasti ada sisi lainnya. Nah, di bagian ini kita bakal bahas soal mahkota bermata dua ini. Di mana aset terbesar seorang Leo bisa juga jadi tantangan terberat buat mereka. Coba kita bandingin langsung ya. Garis antara percaya diri sama ego tinggi itu buat Leo tipis banget. Karisma mereka yang luar biasa itu bisa berubah jadi haus akan pengakuan terus-terusan. Nah, inilah pertarungan batin seorang Leo. Gimana caranya supaya cahaya mereka itu tetap jadi inspirasi, bukan malah jadi arogansi. Oke, sekarang kita lihat gimana sang raja atau ratu ini berinteraksi sama zodiak-zodiak lain di kerajaan zodiak. Siapa nih yang bakal jadi sekutu setianya dan siapa yang malah jadi saingannya? Tapi sebelum kita bahas satu-satu, ada 3 kunci utama yang harus kamu ingat. Siapapun zodiakmu, kalau kamu bisa kasih 3 hal ini, apresiasi, kesetiaan, dan rasa hormat, wah, kamu udah setengah jalan buat naklukin hati si singa. Nah, coba kita lihat beberapa pasangan yang menarik. Kalau Leo ketemu sesama elemen api kayak Aries atau Sagittarius, percikannya itu luar biasa. Energinya nggak habis-habis. Terus kalau sama Libra, mereka itu kayak nemu pasangan dansa yang pas, elegan banget. Tapi, coba deh pasangin Leo sama Aquarius yang cenderung logis dan agak dingin.
Nah, di sini nih seringnya muncul masalah. Kebutuhan Leo buat dapat ekspresi hangat itu sering banget gak ketemu. Kalau kita lihat ringkasannya, ini jadi makin jelas. Leo itu bakal klop banget sama zodiak yang bisa ngimbangin energinya yang besar, yang bisa main api bareng mereka. Sebaliknya, hubungan yang paling challenging itu ya sama mereka yang entah nggak bisa atau emang nggak mau ngasih bahan bakar yang paling dibutuhin Leo. Yaitu lagi, apresiasi dan pengakuan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan bahas soal level up-nya seorang Leo. Gimana sih caranya mereka bisa berubah dari sekedar penguasa yang dominan jadi seorang pemimpin yang bijaksana dan bener-bener hebat? Nah, ini dia kuncinya. Misi terbesar seorang Leo dalam hidupnya itu adalah belajar kalau kepemimpinan sejati itu bukan tentang jadi sorotan utama, tapi justru tentang gimana caranya mengangkat orang-orang di sekitarnya biar ikut bersinar. Kalau mereka udah bisa menguasai langkah-langkah ini, wah potensi mereka itu bener-bener nggak ada batasnya. Dan kita tutup kupasan kali ini dengan pemikiran ini ya. Menjadi seorang Leo itu anugerah. Mereka itu udah terlahir untuk bercahaya, berwibawa, dan penuh semangat. Jadi tantangan terbesar mereka itu sebenarnya bukan gimana caranya bersinar, karena itu udah otomatis. Tantangan sejatinya adalah gimana mereka menggunakan cahaya terang itu untuk menerangi jalan bagi orang lain juga.